Saya Dr. Abi, spesialis neurologi. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2010. Dan pada tahun 2016 saya mendalami ilmu di bidang neurologi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Neurologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai persyarafan pada manusia. Penyakit yang sering kami tangani antara lain stroke, Parkinson, multiple system atrophy, demensia atau pikun, infeksi otak, dan nyeri mulai dari kepala hingga kaki. Be there, salam sehat. Halo, saya Dr. Abirama, spesialis neurologi. Sebelum kita bahas mengenai stroke, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di vlog berikutnya. So, mari kita lanjut. Oke, akhirnya kita sampai juga di pembahasan terakhir mengenai stroke, yaitu bagaimana merawat pasien pasca stroke, yaitu merawat pasien di rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, pada fase pemulihan pasien pasca stroke, kita membutuhkan kolaborasi yang bagus antara dokter, kemudian pasien, keluarga pasien, dan kadang tenaga kesehatan lain, antara lain fisioterapis serta caregiver. Biasanya, sebelum pasien pulang dari perawatan stroke di rumah sakit, dokter akan menginformasikan bagaimana target yang bisa dicapai oleh seseorang atau seorang pasien ketika fase pemulihan. Jadi, harus disepakati antara dokter, pasien, dan keluarga bahwa kita punya target yang sama. Karena ketika target ini tidak sama, maka akan bisa menimbulkan kekecewaan. Tujuan umum dari perawatan pasien pasca stroke itu ada 5 utama. Yang pertama, pasien dapat merawat dirinya sendiri. Yang kedua, kita dapat mencegah terjadinya stroke berikutnya. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi yang masih dimiliki oleh pasien, kemudian mencegah terjadinya komplikasi pasca stroke, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien pasca stroke. Untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang, maka penting untuk kita mengetahui faktor risiko apa saja yang dimiliki oleh pasien dan melakukan perbaikan faktor-faktor risiko tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa pasien kontrol rutin ke dokter setiap 1 bulan sekali biasanya. Dan dokter di situ akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian menyarankan pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan untuk pasien, serta memberikan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi, pasien yang sudah pulang dari rumah sakit, menjalani perawatan di rumah, tetap harus rajin kontrol ke dokter supaya terpantau semuanya dan tidak terjadi stroke berikutnya. Pasien juga biasanya diminta melakukan kunjungan rutin ke bagian fisioterapi untuk mengikuti program rehabilitasi medik. Fungsinya apa? Untuk memaksimalkan fungsi yang masih dimiliki oleh pasien pasca stroke dan mencegah kekakuan sendi serta otot yang merupakan komplikasi tersering pada pasien pasca stroke. Nah, kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pasien adalah pasien hanya melakukan latihan pada saat di ruang fisioterapi. Hal ini salah, karena yang benar adalah pasien belajar di ruang fisioterapi diajari oleh dokter rehabilitasi medik atau fisioterapis, kemudian latihan itu diulang secara rutin di rumah. Jadi, latihannya bukan hanya di ruang fisioterapi, tapi harus dilakukan rutin di rumah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dari terapi tersebut. Pasien pasca stroke, terutama yang sebelum sakit masih aktif bekerja atau masih aktif dalam kegiatan sosial, biasanya sangat rentan mengalami depresi karena ketika terserang stroke, pasien merasa tidak berguna, merasa menyusahkan keluarga, bahkan merasa tidak dicintai lagi oleh teman dan keluarganya. Untuk permasalahan ini, keluarga harus meyakinkan pasien bahwa dia tidak ditinggalkan dan dia tetap dicintai. Untuk menangani masalah depresi pada pasien stroke, keluarga harus meyakinkan bahwa pasien tidak ditinggalkan walaupun pasien terkena stroke. Pasien tetap dicintai dan dibutuhkan oleh keluarga, sehingga kepercayaan diri pasien kembali terbentuk dan depresi bisa dihindarkan.
Selain itu, pasien juga harus tetap dilibatkan dalam aktivitas sosial seperti arisan, pengajian, resepsi, maupun silaturahmi keluarga. Nah, sekarang saatnya saya ngejawab pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya. Udah ada 5 pertanyaan yang dipilih oleh tim saya, dan sekarang kita akan jawab satu persatu. Oke, pertanyaan pertama, jadi pasiennya mengalami kebas atau kesemutan pada tangan dan kaki yang tidak konsisten. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak sebab. Salah satunya memang bisa stroke. Tapi untuk lebih jelasnya, saran saya pasien dibawa ke dokter untuk diperiksakan sehingga mengetahui penyebab apa yang dirasakan oleh pasien sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oke, pertanyaan berikutnya sangat menarik karena ini adalah stroke pada usia muda yang sebenarnya cukup jarang terjadi. Stroke pada usia muda biasanya disebabkan karena faktor-faktor lain yang selain sudah kita bahas di vlog sebelumnya. Jadi apalagi tadi kakaknya mengalami hilang kesadaran, mengalami pingsan, ini bisa terjadi karena pecah pembuluh darah yang memang terjadi karena pasien memiliki kelainan pembuluh darah di otak sehingga mengalami pecah. Atau bisa juga kakaknya mengalami kelainan jantung, misalkan denyut jantungnya tidak ritmik atau tidak teratur, sehingga ada gumpalan darah yang terjadi di dalam jantung dan terlepas hingga menyumbat di pembuluh darah otak yang besar, sehingga menyebabkan kakaknya mengalami stroke. Untuk bisa dipulihkan atau tidak sebenarnya tergantung kondisi pasien saat ini. Jadi saran saya tetap dibawa ke dokter dan dilakukan kontrol rutin. Oke, sebenarnya sudah kita bahas di vlog sebelumnya bahwa faktor risiko tertinggi yang dimiliki oleh seseorang terkena stroke adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi terutama yang tidak terkontrol. Jadi memang jika seseorang memiliki riwayat darah tinggi atau memiliki hipertensi, harus rutin berobat ke dokter dan rutin minum obat sehingga tekanan darahnya bisa terkontrol. Karena dengan tekanan darah yang terkontrol, faktor risiko stroke bisa diturunkan. Oke, cerebral infarction itu adalah stroke, penyumbatan pembuluh darah sehingga terjadi infark. Infark itu adalah kerusakan dari sel-sel otak yang kurang mendapatkan suplai oksigen ketika ada sumbatan di pembuluh darah. Kemungkinan untuk sembuhnya agak sulit karena dengan gejala yang tadi disebutkan, kakeknya sampai tidak sadar, artinya itu kerusakan sel otaknya cukup besar pasti, sehingga agak sulit untuk mencapai kesembuhan. Tetapi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan kita harus banyak berdoa. Harapan kita pasti ada pemulihan pada kakeknya walaupun tidak sampai 100%. Oke, ibu usia 42 tahun dan sudah mengalami serangan stroke kedua. Itu artinya ada faktor-faktor risiko yang dimiliki oleh ibu yang mungkin belum terkontrol. Kemudian untuk obat pengencer darah, menurut saya jangan dihentikan karena obat pengencer darah diberikan oleh dokter untuk mencegah terjadinya serangan stroke berikutnya. Jadi kalau obat ini dihentikan, maka risiko untuk terserang stroke berikutnya akan lebih besar. Oke, akhirnya kita udah selesai membacakan 5 pertanyaan di DM Instagram saya. Jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan DM ke Instagram saya dan nanti akan saya jawab di vlog berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Abirama, spesialis neurologi.